warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang virus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Puspita. Saya Mutiara Aprilia. Saya Ajeng Nurifani. Saya Muhammad Farezi. Saya Alia Putrisari. Saya Satrio Yoni. Selanjutnya akan ada saya dan Satrio Hilmi yang akan menjelaskan materi tentang apa itu virus. Apa virus itu? Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Istilah virus biasanya digunakan untuk menyebut jenis virus menginfeksi sel-sel eukariota, sementara virus yang menginfeksi sel prokariota seperti bakteri dan archaea dikenal dengan bakteriofag. Keberadaan virus pertama kali diketahui melalui tulisan ilmiah Dmitri Ivanovsky pada 1892 yang menguraikan patogen dan bakteri yang menginfeksi tanaman tembakau dan penemuan virus mosaik tembakau oleh Martinus Bergerac pada tahun 1898. Hingga tahun 2019, lebih dari 6.000 spesies virus telah dideskripsikan secara rinci. Dari total jutaan jenis virus di lingkungan, virus ditemukan di hampir setiap ekosistem di bumi dan merupakan intensitas biologi yang paling banyak jumlahnya. Yang boleh mempelajari tentang virus dikenal sebagai virologi, sebuah subspesialisasi mikrobiologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen penyusun virus. Yang pertama ada kepala. Kepala virus berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Di bagian kepala, virus juga terdapat kapsid yang bentuknya dapat berbeda-beda tergantung pada jenis virus. Yang kedua, kapsid. Kapsid adalah selubung protein yang tersusun atas rangkaian kopsomer atau subunit protein. Kapsid memiliki beragam fungsi penting bagi virus, termasuk melindungi isi kepala virus atau DNA dan RNA sebagai pembentuk tubuh serta melindungi virus dari kondisi lingkungan luar. 3. Isi tubuh atau virion. Isi tubuh virus adalah bahan genetik berupa asam nukleat DNA atau RNA. Jenis asam nukleat pada virion akan memengaruhi bentuk tubuh virus. Virion berupa RNA biasanya dimiliki virus yang menyerupai kubus, bulat, atau polihedral. Dan yang terakhir, yang keempat, ada ekor. Virus memiliki ekor yang berfungsi sebagai area untuk melekatkan diri pada sel inang atau organisme yang dihinggapi. Umumnya ekor virus terdiri atas beberapa tabung tersumbat berisi benang dan serat halus. Namun, bagian tubuh virus yang satu ini umumnya tidak dimiliki oleh virus yang hanya menginfeksi sel eukariot. Selanjutnya, ciri-ciri virus. Virus memiliki ciri khas yang membedakannya dari organisme lain. Berikut inilah ciri-ciri virus yang dapat dikenali. Hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja. Tidak memiliki sel. Berukuran lebih kecil dari bakteri. Hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Dapat dikristalkan. Memerlukan asam nukleat untuk berkembang biak. Tidak memiliki sitoplasma. Tidak melakukan aktivitas metabolisme. Yang terakhir ada perbedaan virus dan bakteri. Jika dibandingkan, maka virus dan bakteri memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, ukuran. Virus berukuran antara 20-300 nm dan lebih kecil dari bakteri yang umumnya berukuran lebih besar dari 1000 nm. Selain itu, virus hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron atau ME, sementara bakteri bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Yang kedua, susunan kimiawi. Bakteri memiliki susunan kimiawi yang terdiri dari DNA, RNA, dan protein. Sedangkan susunan kimiawi virus hanya terdiri dari satu inti berupa molekul RNA atau DNA saja. Pada bakteri terdapat enzim untuk pertukaran zat atau metabolisme, sementara virus tidak memiliki enzim. Yang ketiga, tempat hidup. Bakteri adalah organisme yang dapat hidup dalam sel atau jaringan hidup maupun mati, sementara virus hanya hidup dalam sel atau jaringan hidup atau inang, seperti manusia atau hewan. Bakteri juga dapat hidup
intraseluler atau di dalam sel maupun ekstraseluler atau di luar sel. Tetapi virus hanya bisa hidup intraseluler saja. 4. Mutasi. Bakteri tidak memiliki daya mutasi, yaitu daya untuk mengubah sifat antigennya. Di sisi lain, virus memiliki daya mutasi yang bisa terjadi secara spontan ketika diradiasi atau diolah dengan bahan kimia tertentu. Yang kelima, cara berkembang biak. Bakteri berkembang biak dengan cara balah pasang atau binary fission. Sedangkan virus berkembang biak melalui serangkaian tahapan, yaitu infeksi, viroeksis, pinositosis, dan phase eclipse. Jika sel inang mati, virus juga akan mati. Lain halnya dengan bakteri yang tetap bisa hidup sebagai saprofit meskipun sel inang mati. Yang berikutnya adalah pertanyaan nomor 2 tentang bagaimana cara virus berkembang biak. Nah, virus itu berkembang biak dengan cara replikasi atau memperbanyak diri. Nah, cara replikasi virus itu memerlukan asam nukleat. Materi yang diperlukan untuk sintesis protein virus berasal dari sel inang atau hospesnya. Contoh organisme yang menjadi hospes virus adalah bakteri, jaringan embrio, hewan, tumbuhan, dan manusia. Proses reproduksi virus terdiri dari 5 tahap, yaitu adsorpsi, penetralan, sintesis atau aklifase, terus pemasangan, dan lisis. Yang pertama adalah tahap adsorpsi, yaitu tahap menempelnya virion pada bagian reseptor sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Molekul-molekul reseptor set untuk setiap jenis virus berbeda-beda. Nah, yang kedua adalah tahap penetrasi. Nah, tahap penetrasi itu adalah tahap yang dimana selabung ekor berkontraksi untuk membuat lubang dan menembus dinding untuk memasukkan sel inang. Kemudian virus memasukkan materi genetik virus melalui lubang pada dinding dan membran sel inang dan kapsid virus menjadi kosong. Yang ketiga adalah tahap sintetis atau tahap eklifase, yaitu tahap pembentukan asam nukleat atau salinan genom dan komponen-komponen dalam virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. Yang keempat adalah tahap pematangan atau tahap perakitan. Nah, pada tahap ini terjadi perakitan partikel-partikel virus yang lengkap membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Yang kelima adalah tahap lisis, tahap pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisosim yang berfungsi merusak sel dinding bakteri sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang yang baru. Kita akan menjelaskan tentang pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan 2 atau lebih virus berbahaya yang kalian ketahui. Di sini kami akan menjelaskan tentang virus demam berdarah dan virus Ebola. Yang pertama aku akan menjelaskan tentang virus demam berdarah. Virus demam berdarah itu apa sih? Virus demam berdarah atau virus dengue adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Untuk demam berdarah ringan, maka ia akan menyebabkan demam tinggi dan gejala flu. Sementara untuk demam berdarah yang parah, ia bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau shock, dan bahkan kematian. Jutaan kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. Demam berdarah paling sering terjadi di Asia Tenggara, Pulau-Pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Namun kini penyakit ini telah menyebar di daerah baru, termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Kini para peneliti sedang mengupayakan untuk membuat vaksin untuk demam berdarah. Untuk saat ini di daerah di mana demam berdarah biasa terjadi, cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi populasi nyamuk. Demam berdarah disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Kamu tidak bisa terkena penyakit ini karena penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. 2 nyamuk yang biasa menularkan virus ini adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Jenis nyamuk yang paling sering menyebabkan virus dengue ini umum ditemukan baik di dalam maupun di sekitar pemukiman. Ketika nyamuk menggigit seseorang yang terinfeksi virus dengue, virus tersebut masuk ke dalam nyamuk. Kemudian ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit orang lain, virus memasuki aliran darah orang itu dan menyebabkan infeksi. Setelah seseorang sembuh dari penyakit ini, ia akan memiliki kekebalan jangka panjang terhadap jenis virus yang menginfeksinya, tetapi tidak terhadap 3 jenis virus demam berdarah lainnya.
Ini berarti kamu bisa dapat terinfeksi lagi di masa depan oleh salah satu dari 3 jenis virus lainnya. Resiko kamu terkena penyakit ini dengan tingkat yang parah akan meningkatkan jika kamu terkena demam berdarah untuk kedua atau ketiga kalinya. Yang kedua ada virus Ebola. Nah, virus ini tuh menyebabkan pendarahan parah, kegagalan organ, dan dapat menyebabkan kematian. Manusia dapat menyebarkan virus ke manusia lain melalui kontak cairan seperti darah. Nah, virus Ebola ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976 di 2 tempat secara bersamaan, yakni di Yambuku, sebuah desa yang terletak tidak jauh dari Sungai Ebola, Republik Demokratik Kongo, dan Zara, Sudan Selatan. Wabah di Afrika bagian barat, kasus pertama pada Maret 2014 adalah yang terbesar dan paling kompleks sejak virus Ebola pertama kali ditemukan pada tahun 1976 tadi. Nah, negara yang terkena dampak paling parah yakni Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Sejak tahun 2014 hingga saat ini, kasus PVI telah dilaporkan pada berbagai negara baik di Afrika, Amerika, dan Eropa, yakni Sierra Leone, Liberia, Republik Demokratik Kongo, Guinea, Uganda, Nigeria, Mali, Amerika Serikat, Italia, Senegal, Spanyol, Inggris, dan Pantai Gading. Selain itu, telah ditemukan beberapa kasus kluster yang sumber penularannya dari survivor Ebola baik di Liberia, Guinea, dan Sierra Leone. Nah, penularan tersebut diketahui karena adanya kontak dengan cairan tubuh survivor. Emergency. WHO pernah menyatakan PVI sebagai Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Akibat timbulnya wabah PVI di Republik Demokratik Kongo pada 17 Juni 2019, namun telah dideklarasikan berakhir pada 26 Juni 2020. Nah, gejala penyakit virus Ebola ini didahului oleh demam yang tiba-tiba, sakit kepala, nyeri sendi dan otot, lemah, diare, muntah, sakit perut, kurang nafsu makan, dan pendarahan yang tidak biasa. Dalam beberapa kasus, pendarahan dalam dan luar dapat terjadi 5-7 hari setelah gejala pertama terjadi. Semua penderita yang terinfeksi virus ini menderita kesulitan pembekuan darah. Pendarahan dari selaput mulut, hidung, dan tenggorokan serta dari bekas lubang suntikan terjadi pada 40-50% kasus. Hal ini menyebabkan muntah darah, batuk darah, dan BAB berdarah. Masa inkubasi penyakit ini antara 2-21 hari. Cara transmisi atau penularan virus Ebola ini menular melalui darah dan cairan tubuh lainnya, termasuk urin, saliva atau air liur, keringat, feses atau tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen atau sperma dari hewan atau manusia yang terinfeksi Ebola. Virus ini dapat masuk ke tubuh orang lain melalui kulit yang terluka atau melalui membrane mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur, dan perlengkapannya, jarum suntik, infus, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi Ebola. Kelompok yang paling beresiko adalah keluarga, teman, rekan kerja, dan petugas medis yang merawat pasien yang terkena virus Ebola. Di rumah sakit, virus ini juga bisa tersebar dengan cepat. Selain itu, penularan juga bisa terjadi jika pelayat menyentuh jenazah sosok yang meninggal karena Ebola. Binatang juga bisa menjadi pembawa virus. Virus ini mampu memperbanyak diri hampir semua sel inang. Khususnya kelelawar mampu menularkan virus tersebut. Codot dan kalong termasuk jenis kelelawar besar. Di Afrika, sebagian besar jenis hewan ini membawa virus di dalam tubuhnya. Tidak seperti manusia, kelelawar kebal terhadap virus-virus tersebut. Karena sering dijadikan bahan makanan, virus yang terdapat pada daging kelelawar dapat dengan mudah menjangkit manusia. Nah, selanjutnya, soal terakhir, apakah kamu mengetahui penyakit virus corona, ya COVID-19, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2? Bagaimana cara kita untuk menghindari agar tidak terserang virus tersebut? Atau coronavirus, atau disebut juga dengan virus corona, merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Lalu banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Namun beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, yaitu contohnya seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. SARS yang muncul pada November 2002 silam yang di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Malaysia.
Swiss, Italia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS ini yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu telah menjangkit sebanyak 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya sekitar 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan berat tersebut. Nah, sampai saat ini terdapat 7 jenis coronavirus yang telah diidentifikasi, yaitu coronavirus 29E, coronavirus OC43, coronavirus NL3, coronavirus HK-U1, dan SARS-CoV yang menyebabkan sindrom pernapasan akut, dan MERS-CoV yang menyebabkan sindrom pernapasan timur tengah, dan COVID-19 atau dikenal juga novel coronavirus menjadi penyebab wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Di Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020 lalu di Depok. Nah, pencegahan infeksi coronavirus, satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona adalah melalui vaksinasi. Selain itu, beberapa cara berikut ini bisa dilakukan guna mengurangi resiko, yaitu ada 7. Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Lalu, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Nah, yang kedua, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Yang ketiga, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Nah, yang keempat, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Lalu yang kelima, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Yang keenam, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas. Lalu, perbanyaklah konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.